Langit Jakarta sedang kelabu saat aku menyeret koper butut di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aku masih tak percaya, aku akan ke Seoul. Bukan untuk liburan. Bukan juga untuk jadi turis Instagraman seperti teman-temanku. Tapi untuk belajar. Dan mengejar mimpi lamaku menjadi penulis naskah drama Korea. Namaku Nadira Arsyad. Aku gadis biasa dari Tebet, Jakarta Selatan. Ayahku tukang servis kulkas. Ibuku menjahit di rumah. Kami bukan keluarga kaya. Tapi kami punya mimpi besar. Sejak kecil aku gemar menulis dan menghayal. Drama Korea adalah pelarianku dari kenyataan. Dan sekarang, aku justru akan hidup di tengahnya. Ada yang tanya kamu bakal jadi menantu orang Korea. Goda ibuku saat mengantar tadi pagi. Aku cuma tertawa kecil, pura-pura tak peduli. Karena sejujurnya, sedikit dari hatiku memang penasaran. Apakah mungkin aku bisa menemukan cinta di negeri itu? Pesawat mendarat di Incheon malam hari. Suhu 4 derajat langsung menusuk pipiku yang terbiasa panas Jakarta. Tapi dadaku hangat penuh semangat dan harapan. Aku disambut oleh mahasiswa senior dari kampus pertukaran. Seorang gadis bernama Jo Ain yang ramah dan ceria. Selamat datang di Korea, Nadira. Katanya dalam bahasa Inggris yang cukup lancar, besok kamu akan ikut orientasi mahasiswa internasional. Semangat ya. Malam itu, aku tidur di dorm yang dingin, tapi nyaman. Di ranjang atas bunk bed, aku memandangi langit-langit, dan mengingat kata-kata ayahku sebelum berangkat, Nadira. Jangan pernah merasa kecil, kamu boleh dari Jakarta, dari rumah sempit, tapi mimpi kamu bisa selebar dunia, aku menggenggam. Jurnal kecil yang kubawa dari rumah, di halaman pertamanya kutulis sebuah janji, aku tidak akan menyerah. Aku akan menulis naskah yang membuat dunia terdiam. Hari pertama di kampus aku mengenakan kot pinjaman dan sepatu bot yang baru kubeli di pasar sana. Aku tahu aku mungkin terlihat beda, tapi aku berusaha tetap percaya diri. Aula kampus penuh mahasiswa dari berbagai negara. Mataku tertumbuk pada seorang pria Korea tinggi berjaket hitam yang duduk menyendiri sambil membaca buku. Saat pandangan kami bertemu, jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Tapi aku buru-buru berpaling. Aku datang ke sini bukan untuk jatuh cinta kan? Setelah sesi orientasi, aku diajak melihat ruang produksi drama kampus, dan di sanalah aku bertemu dengan seorang pria lainnya berambut coklat, dengan senyum hangat seperti matahari musim semi. Hai, katanya padaku dalam bahasa Inggris yang sopan, tapi ceria, aku Kang Min Ho, kamu Nadira dari Jakarta kan? Aku suka lagu-lagu Indonesia, loh. Aku tertawa kecil, tak kusangka ada yang tahu lagu-lagu dari negaraku, dan tanpa kusadari, hari itu aku resmi masuk ke dalam cerita yang belum pernah kutulis, sebelumnya kisah yang kelak membuat dua hati saling beradu. Demi aku, kalau kamu butuh teman untuk keliling Seoul, aku bersedia jadi pemandu, ucap Kang Min Ho sambil tersenyum lebar. Nada suaranya ringan, tapi sorot matanya membuatku merasa hangat di tengah dinginnya musim semi yang masih menggigit. Aku hanya mengangguk dan membalas dengan sopan, terima kasih, Min Ho Si. Tapi kayaknya aku harus beradaptasi dulu sama tugas kampus. Dia tertawa kecil. Baiklah, tapi jangan sungkan, kita satu tim sekarang, satu tim. Baru setelahnya aku sadar, ternyata aku masuk ke program kreatif drama project, di mana mahasiswa internasional dan lokal bekerja sama membuat drama pendek. Aku sebagai penulis naskah, Min Ho sebagai aktor utama dan pria berjaket hitam yang tadi sempat menangkap pandanganku di aula. Dia adalah Han Ji Hoon, sutradara utama proyek ini, sosok yang katanya selalu perfeksionis dan dikenal sangat sulit didekati. Hari-hari berikutnya berjalan cepat dan penuh tantangan. Aku belajar menyesuaikan gaya penulisan dengan format Korea, belajar membedakan melodrama dan slice of life, dan yang paling menegangkan, setiap sore, aku harus berdiskusi langsung dengan Han Ji Hoon. Ia jarang bicara, tapi setiap kali ia bicara, aku merasa seperti diselami sampai ke dalam. Kenapa karakter utama kamu harus perempuan Indonesia? Apakah kamu hanya ingin terlihat unik? Tanyanya di salah satu sesi. Aku menelan ludah, karena aku ingin cerita ini punya suara, dan suaranya berasal dari tempat aku berdiri. Ji-hoon menatapku lama, lalu ia hanya berkata pelan, menarik itu saja. Tapi entah mengapa, aku merasa sedang diuji. Dan bagian dari diriku ingin lulus ujian itu. Di sela-sela jadwal padat, Min Ho tak pernah berhenti membuatku tersenyum. Ia suka mengirimi aku makanan kecil, memuji tulisanku,
atau sekadar mengajak ke taman kampus saat aku kelelahan. Aku suka gaya menulismu, Nadira, ada emosi yang nyata, katanya suatu hari sambil duduk di bawah pohon sakura. Aku hanya bisa tersenyum, dalam hatiku, ada rasa nyaman yang tumbuh. Tapi bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang aneh tiap kali Ji-hoon lewat, dan hanya melempar lirikan singkat, seolah ia tahu sesuatu tentangku. Yang bahkan aku sendiri belum tahu, sampai pada malam itu, Ji-hoon tiba-tiba berdiri di depan kamarku. Didorn, aku ingin bicara tentang naskahmu. Dan tentang kamu. Aku berdiri di ambang pintu, jantungku berdegup kencang. Malam itu adalah malam pertama aku sadar, aku bukan hanya sedang menulis drama, aku sedang dihidupkan di dalamnya. Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya, kata Ji-hoon pelan, hampir seperti bisikan. Kami berdiri di lorong dorm yang sepi, hanya cahaya lampu temaram menemani. Udara malam membuat tangan dan pipiku dingin, tapi detak jantungku begitu panas. Apa maksudmu? Tanyaku gugup. Setiap naskahmu terasa jujur, tapi ada dinding yang kamu bangun, kamu menyembunyikan sesuatu. Apa kamu takut dikenal? Pertanyaannya menusuk bukan, karena bernada kasar justru, karena terlalu jujur. Aku memang terbiasa menjaga jarak, sebagai gadis dari Jakarta yang tiba-tiba berada di negeri asing, aku pikir menjaga diri adalah cara untuk bertahan. Aku hanya ingin tulisan ini berbicara. Aku tak ingin diriku ikut terbawa dalam dramanya. Masalahnya, ucap Ji-hoon, matanya menatap langsung ke dalam mataku. Kamu sudah ada di dalamnya, Nadira. Lalu ia berbalik, meninggalkanku sendiri dengan degup yang belum juga reda. Keesokan harinya, gosip beredar di grup chat mahasiswa. Ada mahasiswa internasional yang dekat dengan dua pria paling populer di kampus perfilman. Katanya, si aktor muda itu suka dia, tapi si sutradara juga sering nongkrong depan don cewek itu. Hatiku mencelos. Beasiswa ini adalah impian hidupku, aku tidak datang ke Korea untuk jadi bahan gosip. Tapi kenyataannya tanpa kusadari aku sudah menjadi pusat perhatian, dan keadaan semakin rumit saat Min Ho datang siang itu dengan wajah sedikit gelisar. Apa kamu baik-baik saja? Tanyanya, kalau ada yang bicara buruk soal kamu, aku akan bela kamu, jangan takut. Aku mengangguk dan memaksakan senyum. Tapi pertahanan hatiku mulai runtuh saat Min Ho menatapku dalam-dalam dan berkata, aku tahu kamu bukan perempuan biasa, Nadira, tapi aku ingin jadi seseorang yang membuatmu merasa aman di sini. Malamnya, aku menulis naskah dengan pikiran yang kacau. Karakter utamaku yang seharusnya tanggul, kini terasa lemah dan goyah. Aku mencoba menghapus kalimat demi kalimat, tapi tak ada yang terasa pas. Tiba-tiba notifikasi masuk ke laptopku. Email dari dosen pembimbing proyek drama. Selamat, Nadira, naskahmu terpilih untuk diproduksi. Tapi ada satu keputusan penting yang harus kamu ambil dalam waktu 48 jam. Siapa yang akan jadi pemeran utama pria dalam dramamu? Han Ji-hoon atau Kang Min Ho? Aku menatap layar, terdiam. Apakah ini takdir? Atau jebakan? Yang jelas, satu keputusan ini bukan hanya soal drama, tapi juga soal hatiku. Malam itu aku duduk sendirian di ruang baca kampus, memandangi layar laptop yang menampilkan dua nama, Han Ji-hoon dan Kang Min Ho. Keduanya sama-sama punya potensi luar biasa untuk memerankan karakter ciptaanku, tapi di balik semua itu, ada pertaruhan besar yang bahkan tak tertulis di dalam kontrak. Jika aku memilih Min Ho, akan ada kenyamanan dan dukungan yang selama ini diam-diam menumbuhkan rasa tenang dalam diriku. Tapi jika aku memilih Ji-hoon, aku akan menghadapi dunia baru yang penuh tantangan dan kemungkinan rasa yang jauh lebih rumit. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Aku menoleh. Masih belum bisa memilih. Suara itu, Ji-hoon. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan hoodie abu-abu dan bani hitam. Ia tidak terlihat seperti sutradara yang dingin malam itu. Ia hanya terlihat seperti pria biasa yang sedang menunggu jawaban. Aku takut pilihanku disalahartikan, ucapku pelan. Ji-hoon mendekat, lalu duduk di bangku seberangku. Kamu takut memilihku, karena kamu merasa akan dituduh punya perasaan padaku? Aku terdiam. Atau kamu takut memilih Min Ho? Karena kamu tahu, dia sudah lebih dulu menyukaimu? Kata-katanya menghantam seperti ombak. Tak kasar, tapi membongkar semua isi pikiranku yang selama ini kusimpan sendiri. Aku hanya ingin adil, bisikku. Kamu hanya ingin lari dari pilihan, Nadira. Esok harinya, saat aku masih bergumul dengan perasaanku sendiri,
Minho datang dengan kotak makan siang buatan sendiri. Aku dengar naskahmu akan diproduksi, selamat. Katanya sambil tersenyum lebar. Aku tahu kamu pasti bisa, dan aku harap kamu mempertimbangkan aku jadi pemeran utama. Tapi walaupun kamu nggak pilih aku tetap dukung kamu sepenuhnya. Sikapnya membuatku merasa bersalah. Ia terlalu baik, terlalu tulus. Tapi bukan berarti hatiku tak bergetar saat Ji-hoon mengirimiku pesan malam itu. Kalau kamu ingin membuat drama yang mengguncang hati orang, kamu tahu siapa yang harus kamu pilih. Aku berdiri di antara dua. Dunia hangatnya kasih yang bersahaja, dan intensitas rasa yang tak terucap. Dan saat deadline makin dekat, aku menyadari. Bukan hanya dua pria ini yang memperebutkan posisi di dramaku, tapi mereka juga tanpa sadar memperebutkan tempat di dalam hatiku, dan akhirnya, aku menjatuhkan pilihan, dengan tangan sedikit gemetar. Aku menekan tombol submit pada formulir digital dari dosen pembimbing. Nama yang kutulis sebagai pemeran utama, Han Ji-hoon, bukan karena aku tak menghargai Minho, justru karena aku terlalu menghargainya dan takut perasaan itu berubah saat kami bekerja terlalu dekat. Ji-hoon adalah tantangan, tapi mungkin aku butuh itu untuk tumbuh. Pagi harinya, kabar pemilihan aktor utama menyebar secepat angin musim semi. Minho menemuiku di depan studio latihan. Senyumnya masih sama. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan kecewa. Jadi Ji-hoon dia? Tanyanya pelan, seolah butuh memastikan dari bibirku sendiri. Aku mengangguk, mencoba menatapnya jujur. Maaf, Minho, Aku tahu kamu punya alasan, potongnya cepat. Aku cuma berharap alasan itu bukan karena kamu mulai jatuh padanya. Aku tercekat, ingin menjelaskan, tapi tak ada kata yang terasa benar. Dan mungkin aku juga belum tahu jawaban pastinya. Minho tersenyum lagi, tapi senyum yang ini terasa seperti perpisahan. Kalau suatu hari kamu butuh bahu untuk bersandar, kamu tahu kemana harus pulang, katanya sebelum melangkah pergi. Hari-hari berikutnya terasa asing, suasana proyek mendadak tegang. Meskipun Ji-hoon profesional, aku tahu tatapannya padaku mulai berbeda, ada sesuatu yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Setiap kali kami berdiskusi soal adegan cinta dalam dramaku, aku merasa seperti sedang membicarakan kami berdua. Suatu malam, saat kami hanya berdua di ruang latihan, Ji-hoon memegang naskah yang baru saja kuketik. Kenapa adegan ini begitu penuh luka? Tanyanya, karena kadang cinta paling tulus justru lahir dari rasa bersalah. Jawabku jujur. Dia menatapku lama, lalu mendekat, cukup dekat hingga aku bisa mendengar detak napasnya. Kamu takut mencintaiku, ya? Bisiknya. Aku menatapnya balik, mencoba mencari tempat berpijak di matanya yang dalam. Tidak, jawabku. Aku takut kehilangan siapapun yang akhirnya aku pilih. Tapi dunia tak pernah memberi waktu untuk menata hati. Hari itu, seseorang dari agensi aktor ternama datang ke kampus. Mereka ingin merekrut Ji-hoon untuk proyek drama profesional yang akan tayang di televisi nasional. Dan syaratnya jelas, ia harus mundur dari proyek kami. Untuk pertama kalinya sejak aku datang ke Korea, aku merasa panik. Aku ingin dia bertahan, tapi jika dia bertahan, apa itu karena drama ini? Atau karena aku? Pikiran itu berputar-putar di benakku sepanjang malam, seperti hujan tipis yang tak kunjung reda. Aku duduk di jendela kamar dormku, memandangi cahaya kota Seoul yang gemerlap. Tapi hati ini justru gelap dan bimbang. Esoknya, aku mendatangi Ji-hoon di ruang latihan sebelum siapapun datang. Ia sedang membaca skrip dengan ekspresi tak terbaca. Tenang, tapi bukan tenang yang biasa ini, tenang yang menyimpan badai. Aku dengar kamu dapat tawaran besar dari stasiun TV. Ucapku membuka percakapan. Ia hanya mengangguk, lalu berkata pelan, aku belum jawab apa-apa. Lalu, kenapa belum? Tanyaku, meski aku tahu aku tak berhak mencampuri. Ia menutup skrip dan menatapku. Karena aku sedang menunggu kamu memintaku tinggal. Jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Aku membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Aku bukan pria yang suka berharap, lanjutnya. Tapi untuk pertama kalinya, aku ingin tahu, apa aku berarti sesuatu bagimu. Aku ingin berteriak bahwa aku ingin dia tetap di sini. Tapi aku juga tahu, proyek ini bukan satu-satunya hal yang akan ia korbankan. Jika memilih bertahan, ini bisa jadi pintu ke masa depannya. Dan aku hanya gadis Jakarta biasa yang terdampar dalam takdir yang terlalu besar untukku. Malamnya,
aku menulis ulang sebagian naskah. Aku menyisipkan adegan baru tentang seorang perempuan yang akhirnya mengejar pria yang hendak pergi. Hanya untuk mengatakan satu hal, aku tak ingin kehilanganmu. Keesokan paginya, aku memberanikan diri menyerahkan naskah itu ke Ji-hoon ini. Adegan tambahan, kataku gugup. Ia membacanya tanpa ekspresi. Lalu tiba-tiba, ia bertanya, adegan ini fiksi atau perasaanmu yang sesungguhnya? Aku menggigit bibir. Aku nggak tahu cara menjawabnya tanpa membuat semuanya jadi rumit. Kadang, justru, karena semuanya rumit, kita baru tahu. Apa yang penting, hari demi hari berlalu. Deadline produksi semakin dekat, tapi hatiku terus berada di persimpangan. Dan saat aku pikir tak ada yang bisa lebih rumit, Min Ho tiba-tiba kembali muncul dengan wajah serius dan mata yang menyimpan kecewa. Aku dengar Ji-hoon mungkin akan pergi. Katanya tajam. Aku mengangguk pelan, dan kalau dia pergi, kamu akan kehilangan aktor utama sekaligus orang yang mulai mengisi hatimu. Aku terkejut mendengar kalimat itu. Aku tahu, Nadira, aku tahu dari awal, tapi aku diam karena aku pikir mungkin kamu masih akan memilihku di akhirnya. Mataku berkaca-kaca. Min Ho menatapku penuh luka, lalu berkata lirih, jangan biarkan dia pergi. Kalau kamu benar-benar mencintainya, karena kalau kamu biarkan, aku juga tidak akan bisa tinggal. Dan hari itu, aku sadar, aku tidak hanya sedang kehilangan satu, aku bisa kehilangan dua hati sekaligus, jika aku terus membiarkan ketakutan mengendalikan langkahku. Hari itu, aku berdiri di halte bis kampus, memandangi langit Seoul yang kelabu seperti isi hatiku. Aku terlalu lama diam, terlalu lama ragu, dan sekarang waktunya hampir habis. Aku harus memilih, bukan hanya demi dramaku, tapi demi hati yang selama ini kupendam terlalu dalam. Sore itu, aku berlari ke gedung produksi dengan naskah di tangan, dan jantung yang berdebar tak karuan. Aku tahu Ji-hoon sedang latihan adegan terakhir di ruang utama, adegan yang entah akan jadi penutup kisah kami atau permulaan. Aku membuka pintu perlahan, ia sedang berdiri sendiri di tengah ruangan kosong, membacakan monolog sebuah adegan tentang kepergian. Kalau aku pergi, aku ingin kau tahu. Aku pernah jatuh cinta pada seseorang yang bahkan tak menyadarinya. Aku tercekat. Kata-katanya menusuk seperti ditulis dari lubuk hatinya yang paling dalam. Aku melangkah mendekat. Itu bukan bagian dari skrip yang aku tulis. Ia menoleh, kaget, tapi tak bicara. Ji-hoon, aku nggak mau kamu pergi. Ia masih diam, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena aku butuh kamu untuk dramaku, lanjutku, tapi karena aku butuh kamu untuk aku. Kamu membuat aku merasa hidup di naskahku sendiri, dan aku takut kalau kamu pergi, aku nggak bisa menyelesaikannya. Bukan karena proyek ini gagal, tapi karena hatiku ikut kosong. Untuk pertama kalinya, Ji-hoon berjalan mendekat dan berkata dengan suara pelan, kenapa baru sekarang kamu berani bilang itu? Aku menghela napas, menahan isak, karena aku terlalu takut disakiti. Tapi sekarang aku sadar aku lebih takut kehilangan. Ia tersenyum. Aku belum tanda tangan kontrak manapun. Kalau kamu ingin aku tinggal, aku akan tinggal. Aku mengangguk cepat. Aku ingin kamu tinggal, bukan sebagai aktor utama tapi sebagai seseorang yang aku percaya, seseorang yang mulai aku sayangi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ji-hoon memelukku, hangat, pelan, tanpa kata, tapi penuh makna. Tapi saat semuanya mulai terasa benar, Min Ho tak datang ke latihan esok harinya, tidak juga ke kelas, tidak juga menjawab pesanku, yang datang hanya sebuah pesan singkat, aku butuh waktu, jangan cari aku dulu. Dan di saat satu hati ku temukan, hati yang lain justru menghilang. Pesan Min Ho ku baca berulang-ulang, berharap ada makna tersembunyi yang bisa kutangkap, tapi tidak ada. Hanya satu kalimat dingin yang menandai kepergiannya, aku butuh waktu. Jangan cari aku dulu. Aku merasa perih, bukan karena ia marah, tapi karena ia terluka dalam diam. Padahal baru saja aku belajar berani memilih. Tapi siapa sangka, setiap pilihan pasti menyisakan kehilangan. Hari-hari latihan produksi berlalu dengan cepat. Aku berusaha fokus mengatur adegan, berdiskusi dengan Ji-hoon, menyempurnakan naskah. Tapi setiap sudut ruang latihan selalu mengingatkanku pada tawa Min Ho, semangatnya, dan cara dia menatapku saat aku gugup membaca naskah di awal semester dulu. Ji-hoon menyadari perubahan sikapku. Suatu malam, setelah latihan usai, ia mendekatiku dengan ekspresi tenang.
Kamu merindukannya, Rie? Tanyanya langsung. Aku menunduk. Aku nggak tahu. Apakah aku egois, sudah memilih kamu, sementara aku belum siap kehilangan Minho sepenuhnya. Iya. Terdiam sesaat, lalu berkata dengan bijak, kalau memang kamu masih ragu, lebih baik kamu jujur pada perasaanmu. Bahkan kalau itu menyakitkan aku menatapnya. Aku nggak ingin menyakitimu, tapi menyakitiku lebih jujur daripada berpura-pura bahagia. Jawabnya lembut. Malam itu, aku memberanikan diri mencari tahu keberadaan Minho. Aku mendatangi rooftop asrama pria tempat dia biasa menghindar dari dunia. Dan benar saja, di sana dia duduk sendiri, menatap langit malam Seoul yang penuh bintang, seolah menanti seseorang. Kenapa kamu nggak balas pesanku? Tanyaku pelan. Minho tidak menjawab. Ia hanya menghela napas dan berkata, kamu sudah memilih, Nadira, dan itu bukan aku. Aku duduk di sebelahnya. Iya, aku memilih Ji-hoon. Tapi itu bukan karena aku nggak menghargaimu. Aku cuma merasa lebih banyak hal yang harus kupahami tentang diriku sendiri. Saat bersamanya, ia mengangguk pelan, lalu menoleh padaku. Tapi kamu sadar, kan, bahwa rasa itu bisa tumbuh di dua tempat sekaligus? Aku tercekat, tak bisa menyangkalnya. Kamu nggak perlu bilang kamu mencintaiku, tapi aku perlu tahu satu hal, lanjutnya. Kalau suatu hari nanti aku pergi untuk selamanya, kamu akan menyesal nggak pernah memberiku kesempatan lagi? Air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. Iya. Aku akan menyesal. Minho menatapku dalam, lalu tersenyum kecil pahit, namun ikhlas. Kalau begitu, aku akan tinggal, tapi bukan sebagai orang yang kamu cinta. Aku akan jadi seseorang yang jaga jarak. Sampai kamu benar-benar yakin, Nadira. Dan malam itu aku pulang dengan hati yang justru makin kacau. Karena saat kupikir aku sudah memilih, ternyata hatiku belum selesai bicara. Sejak malam itu, aku tak lagi bisa melihat Ji-hoon dan Minho dengan cara yang sama. Senyum Ji-hoon yang dulu membuatku tenang, kini menyisakan rasa bersalah. Dan kehadiran Minho meski tak lagi menuntut membuatku terus bertanya, kenapa hati ini masih bergetar setiap kali ia diam di dekatku. Hari demi hari, proyek dramaku mendekati titik akhir. Latihan demi latihan terasa seperti pertunjukan sesungguhnya. Semua berjalan sempurna di atas panggung, tapi hancur berantakan di balik layar emosiku. Suatu malam, setelah latihan adegan paling emosional selesai, Ji-hoon memintaku bicara. Aku tahu kamu mencoba tetap adil, tapi aku juga tahu kamu tersiksa. Aku menatapnya dalam diam. Kalau kamu ingin aku pergi, aku akan pergi sekarang juga, Nadira. Jantungku mencelos, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku nggak ingin kamu mencintaiku dengan separuh hati. Sementara separuhnya masih kamu titipkan ke orang lain. Air mataku jatuh tanpa bisa dicegah. Jangan bilang seperti itu, lalu katakan padaku, bisiknya. Apa aku masih yang kamu pilih? Aku menggigit bibir, ragu menjawab, tapi diamku justru menjawab segalanya. Ji-hoon tersenyum getir, aku mengerti. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia pergi meninggalkan ruangan latihan, dan untuk pertama kalinya, aku merasa, aku kehilangan seseorang bukan karena takdir, tapi karena kebodohanku sendiri. Keesokan harinya, Ji-hoon tidak datang, bahkan saat rehearsal besar dimulai, panik menyergap seluruh tim produksi. Dan saat ponselnya tidak bisa dihubungi, aku merasa seluruh napasku ditarik paksa keluar. Aku mencoba menghubungi Minho, tapi dia juga tidak menjawab. Aku berdiri di tengah panggung kosong dengan naskah di tangan, gemetar. Seluruh kru menatapku, menanti keputusan. Haruskah aku batalkan semua ini? Tiba-tiba, seseorang membuka pintu utama ruang teater. Aku menoleh dan di sana berdiri Minho, mengenakan kostum Ji-hoon. Tatapan matanya penuh keyakinan. Kalau kamu masih ingin menyelesaikan dramamu, katanya lantang, aku siap menggantikannya. Demi kamu, seluruh ruangan hening. Tapi hatiku menjerit, karena kenyataan paling menyakitkan akhirnya ku terima. Aku mungkin sudah membuat keputusan, tapi aku kehilangannya sebelum aku bisa benar-benar memperjuangkannya. Aku tak bisa berpura-pura lagi, berdiri di tengah panggung, di depan Minho yang rela menggantikan Ji-hoon. Aku sadar semua yang telah kami bangun bersama bukan sekadar drama, tapi bagian dari hidupku yang nyata, dan bagian itu tak akan lengkap tanpanya. Aku gak bisa lanjut tanpa Ji-hoon, bisikku, setengah pada diriku sendiri, setengah pada dunia. Minho menatapku dalam diam, ia mengangguk kecil, lalu dengan lembut berkata, kalau begitu,
kejar dia. Aku akan urus semuanya di sini. Pergilah. Aku tercekat. Kamu nggak marah? Ia tersenyum-senyum yang paling dewasa yang pernah kulihat darinya. Kalau kamu bahagia, kenapa aku harus marah? Dan di saat itulah, aku benar-benar menangis. Bukan karena sedih, tapi karena begitu dicintai tanpa syarat, tanpa pikir panjang. Aku keluar dari ruang teater dan berlari keluar kampus, menembus hujan gerimis yang baru saja turun. Ponselku terus kugenggam, menelpon Ji-Hoon berkali-kali, berharap satu kali saja ia mengangkat. Lalu, satu nama muncul di pikiranku, Bandara Incheon. Bukankah dia pernah bilang, jika dia menyerah, dia akan pulang ke rumah ibunya di Busan? Aku naik taksi pertama yang kutemui. Hati ini seakan hendak meledak setiap detik. Bagaimana kalau aku terlambat? Bagaimana kalau dia sudah lepas landas? Tapi aku harus mencoba. Aku harus. Sesampainya di bandara, aku berlari ke terminal keberangkatan domestik. Nafasku tinggal separuh. Tapi kakiku tak mau berhenti. Dan di antara kerumunan, aku melihatnya, Ji-Hoon, dengan koper di tangan, berdiri sendiri, menatap papan jadwal keberangkatan. Aku berteriak, Ji-Hoon. Ia menoleh. Matanya terbelalak saat melihatku berdiri basah kuyup, megap-megap di depannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya kaget. Aku nggak bisa biarkan kamu pergi, kataku, berusaha mengatur napas. Aku terlalu takut waktu itu, tapi sekarang aku lebih takut kehilangan kamu selamanya. Ia terdiam. Aku nggak mau terus hidup dengan penyesalan, karena membiarkan kamu pergi sebelum aku bisa bilang bahwa, aku cinta kamu, aku sungguh cinta kamu. Ji-Hoon, matanya mulai berkaca-kaca. Aku cuma gadis Jakarta biasa. Iya, tapi hatiku bukan biasa, dan hatiku memilih kamu. Dan tepat saat pengumuman boarding dipanggil, Ji-Hoon menjatuhkan kopernya dan melangkah ke arahku. Kalau begitu, ayo kita pulang. Bukan ke Busan, tapi ke cerita kita. Lalu ia memelukku erat, di tengah bandara, di tengah ribuan orang, tapi yang terasa saat itu hanya kami berdua. Kupikir, setelah pelukan itu, semuanya akan membaik. Kupikir, akhirnya aku bisa bernapas lega. Kupikir, cinta yang diperjuangkan sepenuh hati akan membuat semuanya jadi mudah. Tapi kenyataannya, cinta yang nyata justru datang dengan ujian yang lebih berat. Keesokan harinya, aku dan Ji-Hoon kembali ke ruang latihan. Semua kru terdiam saat kami masuk bersama. Sebagian terlihat lega, sebagian lagi menatap kami dengan ragu, dan yang paling menusuk tatapan Min-ho. Ia tetap berdiri di atas panggung, menyelesaikan adegan terakhir yang seharusnya dimainkan Ji-Hoon. Aku sudah bilang padamu. Aku hanya menggantikan, katanya tenang. Aku melangkah mendekat. Terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan proyek ini. Ia hanya tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum yang sama seperti kemarin. Beberapa hari kemudian, gosip mulai menyebar. Beberapa mahasiswa mulai membicarakan kedekatanku dengan Ji-Hoon dan bagaimana Ji-Hoon sempat meninggalkan produksi di saat kritis. Apa dia pikir dia bisa seenaknya saja pergi dan balik lagi karena dia pacaran sama penulisnya? Kalimat-kalimat itu mulai membuatku merasa bersalah. Kuharap cinta tak harus menjadi beban, tapi ternyata tidak semua orang suka melihat dua orang saling memilih satu sama lain. Bahkan dosen pembimbing sempat memanggilku, Nadira, kamu berbakat, tapi profesionalisme kamu sedang diuji. Jangan sampai pilihan pribadimu merusak seluruh kerja kerasmu. Selama ini, aku keluar dari ruang dosen. Dengan langkah lunglai, malamnya, aku duduk berdua dengan Ji-Hoon di atap gedung kampus. Hanya bintang dan angin malam yang menemani kami. Ji-Hoon, kenapa cinta kita terasa makin berat, padahal akhirnya kita bersama? Ia menatap langit, lalu menjawab pelan, karena cinta yang diperjuangkan gak datang dengan karpet merah, tapi datang dengan tanggung jawab, dan kadang luka. Aku bersandar di bahunya, tapi kamu gak menyesalkan? Pilih aku. Ia menoleh dan tersenyum, tidak akan pernah. Namun keesokan harinya, aku mendapat kabar dari Min-ho. Dia memutuskan mundur dari produksi drama dan dari klub teater. Alasannya pribadi, kata pengurus klub, tapi aku tahu, itu bukan alasan. Itu luka yang kubiarkan tumbuh, karena kelambatanku memilih, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menangis bukan karena ditinggalkan, tapi karena seseorang menyerah diam-diam, agar aku bisa bahagia. Tapi, bagaimana bisa aku benar-benar bahagia, kalau kebahagiaanku justru datang dari luka orang lain?
Aku duduk sendirian di ruang latihan. Semua propertis sudah tertata rapi untuk pementasan besar minggu depan. Tapi aku hanya menatap kosong ke arah kursi kosong di barisan depan kursi yang biasanya diduduki Minho sambil melipat tangan dan memberi kritik pedas tentang naskahku. Kini, bahkan kritik pedas itu terasa sangat kurindukan. Beberapa hari berlalu. Ji-hoon selalu ada di sampingku, menemaniku latihan, menyemangatiku menulis ulang naskah akhir. Tapi aku tahu, ia bisa merasakan hatiku yang tak utuh. Ia tak pernah mengungkit Minho lagi, tapi ia tahu aku belum selesai dengan luka yang satu itu. Dan malam sebelum pertunjukan, saat kami berdua duduk di bangku taman kampus, Ji-hoon tiba-tiba berkata, "Aku bisa mundur, jika itu membuatmu tenang." Aku menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Ia menghela napas. "Aku tahu kamu bahagia bersamaku. Tapi aku juga tahu kamu belum berdamai dengan kepergian Minho, dan kamu gak akan pernah bisa benar-benar menulis akhir cerita ini kalau kamu terus dihantui rasa bersalah." Aku menggeleng, panik, tapi aku butuh kamu. Drama ini akan gagal tanpamu. Ia tersenyum, memegang tanganku. "Kamu gak butuh aku untuk membuat cerita hebat, Nadira, karena dari awal cerita ini kamu yang hidupkan, bukan aku." Air mataku mengalir lagi untuk kesekian kalinya. Esok harinya, saat seluruh kru siap tampil dan penonton mulai memadati auditorium, aku membuka naskah final dan membaca ulang halaman terakhirnya. Tapi saat itu, tiba-tiba seseorang masuk ke ruang belakang panggung. Semua orang menoleh, termasuk aku, dan aku tercekat. Itu dia, Minho, dengan mengenakan jaket lama tim produksi dan senyum yang sama seperti pertama kali aku mengenalnya. "Aku dengar kalian masih butuh kru pencahayaan di atas panggung," katanya santai. Aku belum lupa caranya nyalain spotlight. Aku berdiri dari kursi, suara tercekat di tenggorokan. "Kamu datang?" Ia berjalan pelan ke arahku, lalu berhenti tepat di hadapanku. "Aku datang bukan karena ingin kembali," ujarnya pelan, "tapi karena aku ingin kamu menutup cerita ini tanpa rasa bersalah." Dan saat itu, aku tahu meskipun cinta tak lagi diperjuangkan, pengorbanan itu masih ada. Tirai pun naik malam itu, drama kami dimulai. Ji-hoon berperan, Minho bekerja di belakang layar, dan aku akhirnya menyelesaikan cerita yang paling emosional dalam hidupku, dengan penuh air mata, tapi juga dengan penuh harapan. Itulah caraku menutup kisah yang kutulis sendiri, bukan dengan tepuk tangan meriah, bukan dengan standing ovation, tapi dengan hati yang terasa ringan untuk pertama kalinya. Malam itu, ketika tirai terakhir diturunkan dan lampu panggung mulai padam, aku tahu aku tak lagi sama. Suasana di belakang panggung penuh pelukan, tawa, dan air mata. Beberapa kru memeluk Ji-hoon. Beberapa berlarian menghampiriku, mengucapkan selamat atas naskah yang disebut paling emosional sepanjang sejarah klub. Tapi aku hanya berdiri di sisi belakang, menatap ke arah Minho yang sedang melepas headsetnya dengan wajah tenang. Aku menghampirinya pelan. "Minho." Ia menoleh. "Kamu luar biasa malam ini, Nadira." Aku menelan ludah, ingin bilang terima kasih, ingin memeluknya, ingin minta maaf, tapi tak satu pun kata keluar. Lalu ia mendahuluiku. "Ini terakhir kalinya aku bantu di atas panggung, tapi kamu harus tahu, aku nggak menyesal pernah jadi bagian dari cerita ini." Aku akhirnya berhasil berkata, "Kamu akan tetap tinggal di Seoul." Ia menggeleng, tapi senyumnya tulus. "Aku akan melanjutkan studi ke luar negeri, bukan karena kabur, tapi karena aku mau tumbuh, dan kamu juga harus begitu." Air mataku tak terbendung lagi. Ia mengangkat tanganku, menggenggamnya erat. "Jangan pernah minta maaf, karena kamu dicintai oleh dua orang yang berbeda, Nadira. Itu bukan salahmu, itu hanya tanda bahwa kamu layak untuk dicintai." Dan di detik itu, aku sadar, beberapa cinta memang tak untuk dimiliki, tapi itu tak membuatnya kurang berarti. Malam itu, Ji-hoon menemaniku duduk di halte bus kampus, hening, tapi hangat. "Aku nggak akan tanya apa yang kalian bicarakan," katanya lembut. Aku menoleh, "Tapi aku ingin kamu tahu, kalau hatiku tetap memilih kamu." Ia tersenyum, menatap jauh ke depan. "Aku tahu." Lalu ia menatapku dalam-dalam. "Karena aku bukan pilihan terbaikmu. Aku hanya pria yang paling beruntung, karena kamu berani memilihku." Aku tertawa kecil sambil menangis, dan di halte bus itu, tanpa penonton,
tanpa lampu panggung. Kami berdua akhirnya menutup kisah yang tak hanya ada di naskah, tapi juga di hati kami masing-masing. Setelah malam itu, semuanya berjalan jauh lebih tenang, tak ada lagi latihan teater yang penuh tekanan, tak ada lagi kebingungan memilih, tak ada lagi pertanyaan yang menggantung di udara, tapi justru di tengah ketenangan itu, aku mulai bertanya-tanya, siapa aku tanpa semua itu? Aku kembali menjalani hari-hari sebagai mahasiswi biasa. Pagi-pagi ke kampus, menulis di perpustakaan, sesekali minum kopi di kantin kecil dekat fakultas. Ji-hun masih menemaniku, tapi kami kini lebih banyak membicarakan masa depan daripada masa lalu. Kamu mau lanjut jadi penulis drama profesional? Tanyanya suatu sore. Aku diam sejenak, lalu menjawab, entahlah, aku merasa naskah kemarin terlalu personal. Aku takut kalau aku nggak bisa menulis yang lebih baik dari itu. Ia menggenggam tanganku, karena kamu menulis dengan hati dan selama kamu masih punya hati kamu nggak akan pernah kehabisan cerita. Aku menatapnya. Kadang, cinta bukan tentang siapa yang membuat jantungmu berdetak lebih kencang, tapi tentang siapa yang tetap ada saat detaknya terasa kacau. Hari kelulusan semakin dekat, dan sebelum semua berakhir, aku memutuskan untuk melakukan satu hal, menulis ulang naskah yang dulu kuciptakan, bukan untuk dipentaskan, tapi untuk diriku sendiri. Aku menulisnya dari awal, dengan tokoh yang sedikit berbeda, ending yang tak sesuram sebelumnya, dan kali ini, naskah itu kuberi judul, Panggung Ini Bukan Tentang Siapa Yang Dipilih, Tapi Siapa Yang Bertahan. Di halaman terakhir, aku menulis kalimat yang membuatku menangis sendiri. Aku bukan lagi si gadis Jakarta biasa. Aku adalah Nadira yang hatinya pernah diperebutkan, tapi akhirnya memilih untuk tidak hilang dari dirinya sendiri. Malam sebelum wisuda, Ji-hun memberiku kejutan. Ia menunjukkan tiket untuk pertunjukan teater di pusat kota, tapi kali ini bukan dia yang tampil. Aku hanya ingin kamu percaya. Panggung bisa berubah, tapi cerita yang kamu bawa akan terus hidup kalau kamu berani menulis ulang setiap babnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku menonton teater bukan sebagai penulis, bukan sebagai orang yang ditonton, tapi sebagai gadis yang pernah terluka. Dan kini sedang belajar sembuh. Aku duduk di barisan tengah, di antara penonton lain yang tertawa, menangis, dan memberi tepuk tangan. Tapi malam itu, yang terdengar paling jelas, bukan suara panggung, melainkan suara hatiku sendiri. Kamu telah melalui semuanya, Nadira. Sekarang giliranmu menentukan cerita berikutnya. Wisuda datang lebih cepat dari yang kukira. Seragam tugas terasa berat, tapi bukan karena bahannya, melainkan karena semua kenangan yang kubawa bersamanya. Di antara para mahasiswa yang berfoto dan orang tua yang datang jauh-jauh ke Seoul, aku berdiri sendiri. Mama dan papa tak bisa hadir, tapi aku tidak merasa sepi, karena seseorang berdiri tak jauh dari kudut Ji Heaven Hao Endot dengan senyum khasnya dan sikat bunga kecil di tangannya. Aku tahu kamu nggak suka bunga, katanya, tapi aku tetap bawa, karena hari ini, kamu harus merayakan dirimu sendiri. Aku tertawa kecil, menerima bunganya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bangga pada diriku sendiri. Setelah wisuda, hidup tak langsung menjadi mudah. Aku harus mencari pekerjaan, mengurus visa, dan beradaptasi dengan dunia yang lebih luas dari kampus. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, aku tetap menulis, bukan untuk pertunjukan besar, bukan untuk membuat orang lain terkesan, tapi untukku sendiri, untuk semua versi diriku yang pernah tersesat, jatuh cinta, patah hati, dan memilih bangkit. Beberapa tahun kemudian, aku kembali menginjakkan kaki di Jakarta. Bukan lagi sebagai gadis biasa yang takut mimpi terlalu tinggi, tapi sebagai aku yang tahu betul bahwa cinta segitiga hanyalah bab kecil dari perjalanan panjang menemukan jati diri. Dan suatu sore di sebuah toko buku kecil, aku melihat sesuatu yang membuatku terdiam, sebuah novel berjudul Soul yang mengajari Nadira mencintai diri sendiri. Namaku tertulis di sampulnya. Aku memejamkan mata, menyadari bahwa kisahku tak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk menjadi cerita lain yang mungkin suatu hari akan menginspirasi orang lain yang juga pernah merasa biasa. Kadang, cinta datang dari dua arah. Kadang, kita berdiri di tengahnya, tak tahu harus kemana, tapi akhir yang paling membahagiakan bukan tentang siapa yang menggenggam tangan kita, melainkan siapa yang tetap berdiri di hadapan cermin, tersenyum, dan berkata,